Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kami hormati Ustaz Farhat dan segenap para asatiz yang ada di Los Angeles, wabil khusus pengurus manajemen Masjid At-Thahir berikut jamaah yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan pagi hari waktu Los Angeles dan malam hari di waktu Jakarta, kita diberikan kesempatan untuk kembali bersilaturahim, bermuajahah walaupun melalui media daring. Namun apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi salah satu jalan merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah memantaskan kita untuk menjadi bagian di antara hamba-hambanya yang mendapatkan ridha-Nya fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang insya Allah istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, jamaah yang insya Allah senantiasa disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pertemuan dari pagi hari ini adalah ungkapan duka cita yang mendalam atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita, orang tua kita yang telah berpulang beberapa hari yang lampau, almarhum Bapak Haji Dono, ibunda daripada Mas Oliver, kakanda dari Pak Dadang, dan juga mungkin saudara-saudara kita yang lain yang hari ini telah Allah panggil kembali ke haribaannya. Namun di satu sisi, bagi setiap hamba Allah yang beriman, kematian sesungguhnya bukanlah sesuatu yang ia khawatirkan dan ia takutkan. Akan tetapi pertanggungjawaban kehadapan Allah lah yang sesungguhnya seharusnya perlu kita renungkan dan kita pikirkan. Karena ketika kita senantiasa bermuhasabah, senantiasa menghitung-hitung diri kita, maka bukan tidak mungkin kita akan dipermudah saat kelak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa yang populer, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu di antara yang kemudian kita upayakan senantiasa kita hisab adalah tentang amal-amal kita, tentang perbuatan kita selama berada di dunia. Dan menariknya, salah satu ayat yang termaktub di dalam surat Ar-Ra'd, yaitu surah ke-13 ayat 17, dan ini kita letakkan di cover dari materi kita pagi hari ini. Potongan akhir daripada ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa'ammaz zabadu fayadhabu jufaa'a wa amma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. As for the worm, it vanishes, being cast off,
But as for that which benefits the people, it remains on the earth. Apa yang Allah SWT buat perumpamaan di dalam wilayah al-haq wal batil, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, adapun buih akan hilang sebagaimana sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia, dia akan tetap ada di muka bumi. Hari ini saudara-saudara kita, orang tua kita telah kembali ke hadirat Allah SWT. Namun ketika mereka semasa hidup memiliki aktivitas yang selalu memberikan manfaat, menghadirkan manfaat di tengah kehidupan diri pribadinya dan manusia lain di sekelilingnya, maka inilah yang akan terus bergulir, yang akan terus diingat oleh orang-orang yang berinteraksi dengannya selama hidup. Maka ini adalah legacy di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita tinggalkan hari ini? Maka kalau hari ini ada jamaah yang mengikuti kajian ini lebih daripada 36 jamaah, maka ini bukanlah jumlah kebetulan, melainkan mereka orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, orang-orang pilihan Allah yang diberikan petunjuk mau di waktu pagi hari ini menghadiri majelis yang insya Allah memiliki nilai keberkahan di sisi Allah SWT. Karena bagaimana kita bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat kalau kita tidak memiliki ilmunya? Di dalam sebuah kaidah bahasa Arab disebutkan faqidu syai'i la yu'ti. Bagaimana mungkin kita memberikan sesuatu kalau kita tidak memiliki sesuatu yang melandasinya atau sesuatu yang kita miliki? Sementara apapun yang kita lakukan tidak akan pernah lepas dari peran ilmu yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Di dalam ungkapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu disebutkan al-ilmu imamul amal wal amalut tabi'ah. Ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal akan mengikuti sesuai daripada ilmunya. Maka hari ini jamaah Al-Tahir dan juga segenap jamaah yang ada di sekeliling Los Angeles lainnya yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah. Tadi Ustaz Farhad menghubungi kami memang mendadak. Namun bagi kami pun mendadaknya 1 jam, insya Allah kami siap. Kenapa? Karena ini adalah hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya adalah kalau seorang muslim mengucapkan salam, maka jawablah. Kalau seorang muslim mengundang, datanglah. Kalau seorang muslim sakit, maka jenguklah. Kalau seorang muslim bersin, mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Dan jika seorang muslim meminta nasihat, maka berikanlah nasihat itu. Nah, poin yang kelima inilah yang kita katakan tadi, hatta kalaupun misalkan ada hal-hal mendadak di antara jamaah Ustaz, mau dong sekali-kali kita kemudian sharing saja 2-3 orang, 10-50 orang, maafi muskilah. Karena apa? Ini kewajiban kita dan kita akan jadi orang-orang yang tidak rugi kalau hidup budaya nasihat menasehati. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, illa kecuali siapa? Alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, mereka yang beriman dan beramal soleh, dan kemudian wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, yang kemudian mereka saling menasehati dalam al-haq, kebenaran, dan saling menasehati di dalam kesabaran. Makanya ngaji itu selain kita menyampaikan kebenaran, kita perlu sabar. Ya, sabar kadang-kadang bisa jadi ada pemateri yang ketika menyampaikan itu boleh jadi tidak begitu sesuai dengan gaya pemikiran ataupun ekspektasi yang kita harapkan dalam sebuah majelis ilmu. Namun kalau kita kembali lagi kepada mabadi ataupun tujuannya, di dalam rangka mendapatkan ridha Allah, ketinggian derajat, bahkan juga mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang lain, termasuk berbuah surga, maka dia akan mau berfastabiqul khairat. Dan alhamdulillah, salah satu hikmah yang hari ini kita rasakan dengan adanya pandemik
daripada virus COVID-19 ini, bukan tidak mungkin kita merasa semakin dekat kepada Allah. Maka di titik inilah, apalagi kita kurang lebih 5 atau 6 hari lagi bertemu dengan Ramadan, tentu ada sebuah harapan, jalan menuju Ramadan kita semoga semakin lapang. Dan jalan yang lapang akan menghadirkan tenang. Dan ketenangan yang kita miliki mudah-mudahan menjadikan pribadi-pribadi kita senang. Dan ketika kita senang masuk di Ramadan, harapannya adalah kita menang. Maka bagaimana jalan menuju Ramadan? Lapang, tenang, senang, menang. Dan ketika kita bicara tentang senang, menang, maka ini tidak lepas dari tema yang insya Allah akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Dan tema ini adalah satu bab daripada buku yang covernya kami lampirkan di slide pertama ini, yaitu dari buku Khutuwatu ila Sa'adah, atau dibahasakan di sini kunci-kunci surga, yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, imam dan khatib daripada Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Jadi buku atau kitab ini kita dapatkan sewaktu mendapatkan amanah menemani jamaah umroh. Maka kemudian ketika kita lihat kitab ini nggak begitu tebal, tapi syarat dengan makna. Dan di dalam kitab ini ada sedikitnya 40 fasal atau 40 bab, yang kalau kita bahas insya Allah cukup untuk 40 kali pertemuan. Biiznillah insya Allah. Dan di poin yang pertama ini, Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim membahas tentang bab happiness. Karena kemudian kenapa disebutkan sebagai kunci-kunci surga? Kenapa bukan langkah menuju bahagia? Karena kemudian bagi para pembaca termasuk yang menerbitkan buku ini adalah dengan harapan jangan sampai kemudian kita terjebak hanya kepada wilayah-wilayah bahagia tadi. Tapi bagaimana nilai bahagia itu bisa embedded di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah. Sehingga konteks bahagia yang pada akhirnya dibicarakan di dalam buku ini adalah bahagia yang bermuara sebagaimana doa yang senantiasa kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan kepadaku di dunia, di akhirat, dan juga jauhkan daripada api neraka. Maka inilah the truly of our happiness. Namun demikian, insya Allah materi pada pagi hari ini akan memaparkan itu secara perlahan-lahan. Dan harapan kita betul-betul bisa menemukan makna bahagia yang sebenarnya. Maka oleh karenanya, sekali lagi mari kita lafazkan daripada kalimat basmalah. Semoga Allah membukakan hidayah, Allah menghujamkan pemahaman di dalam hati-hati kita, sehingga dengannya ini menjadi salah satu petunjuk yang membawa kita untuk berjalan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, berbicara mengenai kondisi kita hari ini, mudah-mudahan secuil syukur itu masih ada di dalam hati kita. Karena bagaimana disebutkan Dr. Numan Ali Khan, dan saya sering sekali mengangkat kutipan ini. Kenapa? Karena ini salah satu kutipan yang sangat menarik, sayangnya tidak semua kita mampu menjalankannya. Karena ternyata ketika kita berbicara tentang menjadi orang yang bersyukur itu tidak hanya sekedar berhenti daripada mengucapkan Alhamdulillah. Tapi bagaimana orang yang bersyukur itu hadir di dalam perilakunya. Syukur itu hadir di dalam gaya hidupnya. Syukur itu kemudian menjadi jalan berfikirnya. You are constantly grateful. Dan dia senantiasa bersyukur di dalam setiap keadaan. Siapa yang menyangka dengan pandemik yang hari ini terjadi, bukan tidak mungkin level keberadaan kita harus growing up from fear zone to become learning zone. Kita harusnya sudah berpindah dari zona ketakutan, kebingungan, kita mau ngapain ya, nggak bisa melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, kerja jadi susah, opportunity jadi tertutup, dan lain sebagainya.
Tapi sebetulnya setiap dibalik kejadian itu pasti ada hikmahnya. Maka disitulah setiap muslim tidak kemudian stuck di titik fear zone, tapi bagaimana dia naik ke level apa yang disebut dengan learning zone. Dia mulai belajar. Oh, ternyata kalau kita hari ini berada di rumah, termasuk yang ada di Indonesia, hari ini Masya Allah, begitu tidak siapnya kita ketika virus wabah ini terjadi. Tapi apakah kemudian kita hanya meratapi keadaan kemudian tidak melakukan sesuatu? Tentu tidak. Karena yang begitu modelnya akan membawa kita kepada keputusasaan. Maka akhirnya kita belajar. Bahkan termasuk ketika Ustaz Farhad waktu itu, Ustaz berkenan nggak baca Yasin untuk saudara kita yang masuk di rumah sakit? To be honest, itu adalah salah satu kesempatan pertama baca Yasin lewat online. Dan akhirnya semenjak dari situ, oh ternyata ini ada pintu bagaimana dakwah ini masih bisa dijalankan. Dakwah ini nggak berhenti. Walaupun hari ini people berada di dalam rumah mereka masing-masing, tapi ternyata dari rumah-rumah mereka pun mereka bisa mengikuti dakwah. Mereka bisa mengikuti kajian. Dan At-Thahir telah memberikan contoh itu. Sabtu Ahad jalan terus. Bahkan ketika ada saudara kita yang wafat, takziah, membaca doa, Masya Allah, ini adalah sesuatu hal yang positif. Sesuatu hal yang memberikan getaran-getaran yang membawa kita juga ikut positif. Dan ketika hadir sikap positif, salah satunya bersyukur. Bersyukur Allah masih kasih kita sehat, Allah masih berikan kita kesempatan bisa ngaji, Allah masih berikan kesempatan kita meniti jalan menuju Ramadan dan seterusnya. Sehingga di antara kesyukuran itu kita bersyukur ketika kita masih bisa ngaji. Dan hari ini kami lihat jumlahnya terus nambah, jamaahnya lebih dari 40-an, bahkan bisa sampai lebih dari 50-an. Karena ketika disebutkan oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, aku tidak mengetahui ada satu ibadah yang lebih utama daripada mempelajari ilmu. Maka di dalam kitab Minhajul Qasidin, yaitu yang ditulis daripada Syekh Ibnu Qudamah, di mana beliau melakukan ringkasan terhadap kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka bab pertama itu beliau letakkan tentang ibadah adalah al-ilm, yaitu ilmu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan manusia dengan ilmu itu ibarat ikan dengan air dan manusia dengan oksigen. Artinya kalau kemudian hari ini ikan tidak hidup di dalam air, manusia tidak hidup dengan oksigen, maka yang terjadi apa? Kematian. Maka begitu juga seorang mukmin, seorang muslim yang dia nggak punya ilmu, walaupun dia hidup, tapi bisa jadi hakikatnya dia mati. Dalam arti apa? Hatinya mati. Sehingga ketika hatinya mati, maka tidak menampilkan perilaku-perilaku yang hidup. Tapi kalau orang hatinya dipenuhi dengan ilmu, maka hatinya hidup, maka dia akan menghidupkan dirinya dan menghidupkan orang yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana kita hari ini hadir, begitu kita dapatkan ilmu, oh iya ya, maka kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya dan mengajak kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya. Inilah luar biasanya daripada fadilah atau keutamaan daripada ilmu. Maka Bapak Ibu jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menarik bicara tentang kehidupan kita, ada satu hadis dari Nabi SAW, di mana kemudian Rasul SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ketika itu malaikat Jibril alaihissalam mengingatkan kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, inshma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sungguh engkau akan meninggal. Setiap kita pasti mati. Maka kalau hari ini ada saudara kita yang mendahului, like or dislike kita pasti akan menyusul. Maka hari ini, jangan sampai kemudian ketakutan kita kepada virus ini melebihi ketakutan kita kepada Allah. Karena hari ini meme di media sosial banyak, ya. Hari ini ketika diingatkan dengan virus COVID-19, orang takut. Bahkan ketika kemudian dampak yang terjadi, orang gelisah. Tapi neraka yang sudah 15 abad, Allah berikan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril,
terkadang tidak membuat kita mengalami ketakutan. Maka di sini, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu karena sungguh kau akan mati. Artinya apa? Bahwa kita punya hidup itu sangat limited. Hidup kita itu sangat terbatas. Hidup kita itu ada periodnya. Dan kalau sudah melewati satu period, maka kita akan masuk kepada period berikutnya di dalam kehidupan yang lain. Kita sudah melewati dua alam, alam ruh dan alam rahim. Sekarang ada di alam dunia dan nanti akan pindah kepada alam akhirat dan sebelumnya berada di dalam alam barzakh. Maka disinilah, jangan sampai hari ini kita hidup sibuk dengan apa yang menjadi keinginan nafsu kita semata-mata. Karena ternyata bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidup. It's okay, kita menikmati hidup, tapi nikmatilah dengan cara-cara yang benar. Karena hakikatnya hidup di dunia ini cuma sementara. Dan ketika kita sadar bahwa hidup sementara, maka dia akan sibuk bagaimana kemudian dia menggunakan hidup ini dengan sebaik-baik. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariqu. Cintailah siapapun yang engkau sukai karena sungguh engkau akan berpisah dengannya. Hari ini sesuka-sukanya kita, secinta-cintanya dengan pasangan kita, mohon maaf, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Namun ketika salah satunya telah dipanggil oleh Allah, apakah kita mau menemani ketika mereka sudah berada dalam barzakh pada saat itu juga? Karena secara manusiawi, setiap kita punya giliran. Dan satu saat kita pasti akan berpisah. Maka oleh karena itu, jadikanlah kecintaan kita terhadap seseorang, itu kecintaan yang didasari karena Allah. Karena Nabi mengingatkan di dalam hadis yang lain, anta ma'aman ahbabta. Engkau ini akan bersama dengan orang yang engkau cintai semasa engkau hidup. Maka kalau hari ini kita punya idola, mudah-mudahan idola kita adalah idola yang menghantarkan kita menuju kebahagiaan dunia akhirat. Dan tidak ada the best role model in our life, in this world, melebihi our Prophet Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintailah Rasulullah. Cintailah daripada generasi sahabat ridwanullah ajmain. Cintailah mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, anugerahkanlah kami kecintaan kepadamu ya Allah, dan anugerahkanlah kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu dan engkau mencintai mereka. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Dan yang ketiga, malaikat Jibril ingatkan, beramallah sesukamu karena apa? Engkau pasti mendapatkan imbalannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji zarrah, maka Allah akan berikan balasannya. Yang berbuat keburukan seberat biji zarrah, Allah ganti juga kebalasannya. Apalagi di tengah kondisi hari ini yang sedang kita hadapi, jamaah sekalian dirahmati Allah. Bahkan di Indonesia, hari ini kondisinya sudah mulai masuk kepada satu titik-titik yang cukup rawan. Keamanan yang mulai sedikit mengalami gangguan, kesejahteraan yang sudah mulai menuai kecaman. Dalam arti apa? Hari ini bahkan ada masyarakat prasejahtera yang kemudian mereka menggadaikan peralatan rumah tangganya hanya untuk mendapatkan beberapa liter beras agar mereka bisa bertahan hidup. Kita tidak pernah menyangka kondisi ini akan terjadi, tapi juga kita tidak bisa mengeluh semata-mata tanpa kita lakukan upaya mengundang pertolongan Allah. Dalam bahasa sahabat kami itu, berhentilah untuk mengutuk kegelapan, tapi mulailah sibuk untuk menghidupkan suluh-suluh penerangan. Di hari ini kita nggak bisa sekedar untuk marah, emosi, gelisah, cemas terhadap kondisi ini, nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan bagaimana? Menghidupkan, light up our soul, menghidupkan jiwa-jiwa kita agar kita siap menghadapi kondisi ini. Walaupun terlambat, tapi tetap siap. Tetap ridho, sehingga kemudian kita sibuk untuk berfastabiqul khairat. Dan kami melihat alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang sulit ini, Masjid At-Thahir memiliki sebuah harapan dan keinginan Ramadan esok siogianya
masjidnya selesai direnovasi. Qadarullah ma syafa'al. Kita bisa berkehendak, berencana, namun yang maha menentukan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat pun, berapa dolar yang sudah kita sisihkan, insya Allah itu tetap ternilai di hadapan Allah. Berniat saja sudah dapat pahala 1. Maka kalau hari ini Bapak Ibu jamaah yang berada di LA memiliki kelapangan dari sebagian rezekinya, memiliki saving, coba tanya keluarganya yang ada di Indonesia, apakah mereka baik-baik saja? Kalau ada keluarga terdekat kita yang kemudian terdampak, bantu. Walaupun itu hanya $1, $2. Karena hari ini berapapun jumlah yang kemudian diterima dalam kondisi yang seperti sekarang, Masya Allah. Dan ternyata ini adalah salah satu amal yang kata Nabi SAW disukai oleh Allah. Memiliki nilai keutamaan di sisi Allah. Yaitu apa? Menitipkan rasa bahagia di dalam hati saudara. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahagia itu ternyata sekali lagi bukan hanya pada saat menerima, tapi bahagia itu akan kita rasakan pada saat kita memberi. Dan kita bisa memberi dengan apa saja yang sanggup untuk kita beri. Yang sanggup dengan tenaga, berikan tenaganya. Yang sanggup dengan pikiran, berikan ilmunya. Yang sanggup dengan waktunya, berikan supportnya. Yang sanggup dengan finansial, harta, belanjakan hartanya di jalan Allah untuk membantu saudaranya. Termasuk mensupport daripada rumah ibadah kita. Dan kita berharap ketika ini berlalu, maka kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah. Kecintaan kita kepada rumah Allah semakin bertambah. Sehingga apa? Semangat amal kita pun semakin meningkat. Kalau kemarin kita mungkin masih mikir-mikir mau ke masjid apa enggak, begitu Allah izinkan kita keluar daripada ujian ini, terselamatkan dari ujian ini, kita masih punya kesempatan, maka jangan sia-siakan kesempatan itu sekali lagi. Karena ternyata hari ini jauh dari masjid itu menyedihkan. Jauh dari masjid itu menyakitkan. Dan namun ala kulli hal, life must go. Kita harus tetap jalan. Dakwah tetap harus jalan. Beribadah harus tetap jalan. Termasuk juga bersilaturahim tetap harus jalan. Hari ini bagaimana sesama umat muslim di LA saling menguatkan. Hari ini pandangan dunia sedang melihat bagaimana Islam menjadi solution. Karena apa? They read Quran. They don't read hadith, but they read you. But they read us. Mereka nggak pernah baca Quran. Kalaupun baca mungkin selintas yang diinfokan. Bahkan di England, di Inggris itu jika tidak salah, beberapa, bahkan di Belanda, halte bus, ataupun bus sekalipun, ternyata mengambil kutipannya itu dari Quran. Masya Allah. Inilah bagaimana hari ini orang melihat kepada Islam. Dia mungkin nggak baca hadis, tapi kita hari ini di dalam kajian Al-Quran, hadis, implementasinya lalu di mana? Inilah yang mereka lihat dari kita. They read you, they read us. Mereka baca kita, mereka baca orang-orang Islam. Maka do the best, lakukan amal yang terbaik. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Lalu kalau sudah punya baik amalnya itu memang mau kemana? Ya, jadi dari pemaknaan pengantar yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ini, maka kita akan masuk kepada slide ini. Apa lalu yang sebenarnya sedang kita cari? Karena kalau hari ini kita bicara apa sih yang sedang kita cari di dalam hidup ini? Karena kalau kita bicara apa yang kita cari, ada orang yang hari ini mencari popularitas. Tapi ketika dia sudah sampai, ternyata popularitas itu tidak membuat dia menjadi lebih tenang. Ada orang yang hidupnya kemudian mencari harta. Tapi begitu dia punya banyak harta, ternyata banyak harta itu ternyata membuat semakin haus akan harta. Ada orang yang mencari pangkat dan jabatan. Tapi ternyata pangkat dan jabatan itu pun juga hanyalah
membuat semakin terkungkung dengan apa yang diinginkannya. Dan hari ini, salah satunya, apa sih yang sebenarnya kita ingin cari di dalam hidup ini? Maka bukan tidak mungkin jawabannya adalah kita ingin mencari kebahagiaan. Kenapa hari ini ada orang yang mungkin secara logika sederhananya penghasilan perharinya dari jualan cendol itu mungkin hanya sekian puluh ribu rupiah, hanya sekian ratus ribu rupiah. Dan ini dituturkan oleh sahabat kami, seorang ustadz yang juga alhamdulillah beliau sampai mendapatkan beasiswa di Mesir. Dia 11 bersaudara, sementara ayahnya itu hanya, mohon maaf, penjual cendol. Namun ketika, apa rahasianya? Bisa sampai kemudian anak-anaknya yang 11 ini berhasil, salah satunya bisa sampai dapat beasiswa ke Timur Tengah. Karena tadi konsep bahagia bukanlah terletak pada harta. Konsep bahagia bukanlah terletak pada pangkat dan jabatan. Konsep bahagia bukan terletak pada banyaknya harta. Tapi bahagia yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana disebutkan oleh Dr. Muhsin Al-Qasim. Happiness adalah surga impian dan puncak angan-angan yang diinginkan setiap orang, tapi sedikit yang mampu menggapainya. Artinya apa? Kalau hari ini semua orang ditanya, pengen nggak kita hidup bahagia? Mesti jawabannya pengen. Tapi pertanyaan, apakah Anda hari ini sudah sampai kepada level bahagia? Jadi jawaban kita belum sampai. Ya. Karena ada apa yang disebut dengan tingkatan bahagia. Ada yang namanya physical happiness, ada yang kemudian emotional happiness, ada yang social happiness, tapi yang paling tinggi adalah bagaimana kita mendapatkan spiritual happiness. Karena ternyata kalau tadi bahagianya hanya di tataran jasmani, kita sehat, punya harta banyak, sesuatu yang terlihat, itu sifatnya biasanya nggak lama. Contoh, kalau hari ini kita pengen punya sesuatu, katakan gadget baru. Waktu kita pengennya, segala usaha diupayakan. Tapi begitu kemudian punya, mohon maaf, pertama kalinya senangnya luar biasa. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, mohon maaf, kadang-kadang senangnya sudah mulai luntur. Karena apa? Karena yang dikejarnya adalah physical happiness. Begitu juga mungkin ketika kita menikah. Mohon maaf, bagi yang masih membujang atau masih jomblo, insya Allah kita doakan apabila ada di antara jamaah yang masih jomblo, semoga Allah berikan pasangan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tapi begitu kemudian punya, malam pertama itu luar biasa, indah luar biasa. Tapi mohon maaf, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, atau bahkan ada yang berpuluh tahun, kalau kita terjebak pada physical happiness, maka ketampanan seseorang laki-laki, kecantikan seorang wanita, seiring dengan bertambahnya usia, mesti akan mengalami penurunan, mengalami perlemahan, mengalami perubahan. Maka inilah yang kemudian perlu kita lihat. Ada lagi yang levelnya emotional happiness. Emotional happiness itu hanya ya dari dirinya, merasa senang. Gitu. Merasa senang kalau achieve sesuatu, pangkat dan jabatan. Tapi masalahnya ketika kemudian dia sudah sampai, kalau yang dia kejar hanya sebatas pangkat dan jabatan, pasti dia akan terus cari lagi pangkat jabatan yang lain. Dan bukan tidak mungkin seperti, mohon maaf, rat race itu ya, yang berputar di roda yang apa namanya berbentuk circle, dia lari saja. Yang penting dia bisa ngejar. Gitu. Ada lagi social happiness. Social happiness itu ya ketika diakui oleh orang-orang lain di sekelilingnya. Kalau posting, maka kemudian yang like banyak. Gitu.
Akhirnya dia melakukan sesuatu itu bukan karena ingin memberikan manfaat, tapi ingin menghitung berapa banyak jempol yang diberikan untuk dia. Dan orang kalau sibuk dengan dilihat oleh orang lain, maka hidupnya akan capek. Hidupnya akan capek. Saat ada orang muji, wah, habis-habisan. Waktu orang marahin dia ataupun tidak menggubris dirinya, dia jadi malas. Capek orang kayak begitu. Tapi kalau dia spiritual happiness, inilah yang berbeda. Insya Allah nanti kita akan bahas. Karena pada dasarnya kebahagiaan merupakan anugerah dari Ar-Rahman yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'idzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah kasih pangkat, jabatan, kekuasaan, kerajaan siapapun yang diinginkan. Maka oleh karenanya, begitupun Allah akan membalikkan kekuasaan, pangkat, jabatan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kita belajar dari generasi sebelum kita hari ini. Bagaimana kisah tentang Nabi Yusuf yang sudah dibuang oleh kakak-kakaknya, masuk di sumur, dibawa ke kerajaan, jadi budak, disukai oleh istri pembesar, diajak untuk bermaksiat, ujungnya ditolak dan akhirnya masuk penjara. At the end bisa menginterpretasikan mimpi. Bismillah kemudian menjelaskan mimpi itu, Allah berikan keilmuan kepada Nabi Yusuf sehingga menjadi bendahara Mesir. Dan pada saat menjadi bendahara Mesir, kemudian dia naik satu langkah lagi, bagaimana menjadi siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Allah? Episode hidup kita mungkin belum sezigzag yang dialami oleh Nabi Yusuf. Karena Allah memberikan itu. Sehingga ketika ayahnya yang sebelumnya menangis ketika kakak-kakaknya bilang bahwa Nabi Yusuf itu sudah dimakan oleh binatang buas, kemudian ditinggalkan bajunya, dilihatkan darahnya, maka menangislah Nabi Yakub itu sampai dengan matanya tidak bisa melihat. Tapi begitu Nabi Yusuf naik jadi raja, kemudian Bunyamin dikasih tahu, yaitu adiknya Nabi Yusuf, dan pada akhirnya berikut abang dan kakaknya itu balik lagi menuju ayahnya. Begitu baju Nabi Yusuf diberikan atas izin Allah, mata dari ayah itu kembali bisa melihat. Siapa bisa melihat itu? Maka kalau kita cari bahagia, cari Allah. Kalau kita ketemu Allah dalam arti cari ridhonya Allah, mencari pertolongannya Allah, mencari karunia-Nya Allah, maka Allah yang akan hadirkan bahagia itu dalam hidup kita. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah. Bagaimana Allah memuliakan Bunda Maryam, Nabiullah Isa alaihi salam. Adalah orang yang, wah bagaimana mungkin Maryam bisa melahirkan seorang anak sementara dia belum menikah. Pandangan masyarakat pada saat itu menghinakan. Tapi justru disitulah Allah muliakan. Tapi juga ada orang yang mulia kemudian bisa jadi hina. Salah satunya siapa? Barsiso, seorang wali. Tapi begitu kemudian iblis menggoda dia dengan upaya melemahkan akhir kehidupannya untuk tidak husnul khatimah, maka terjadilah demikian. Tidak ada yang bisa menjamin bahagia kita, melainkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lalu pertanyaannya, di mana kita bisa meraih kebahagiaan itu? Nah, di buku Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim ini, Masya Allah, waduh baru satu bab, dan dituangkan dalam bentuk slide-slide seperti ini. Maka Al-Fakir banyak mendapatkan perenungan-perenungan tentang makna kehidupan ini. Maka ini yang kita bilang life management of happiness. Hidup ini ternyata harus di-manage. Kalau kita dengan air yang mengalir, sebagaimana air yang mengalir, maka ternyata kalau air dibiarkan sekedar mengalir, tidak semua bermuara di lautan. Ada yang, mohon maaf, berarti di selokan, di saluran pembuangan. Maka kita nggak mau hidup kita ngalir aja ujungnya di saluran pembuangan. Kita perlu memanage bagaimana hidup kita. Meniti sesuai dengan apa yang telah ditinggalkan oleh generasi-generasi yang telah bahagia sebelum kita hari ini. Nah, disinilah insya Allah kita akan membahas
bahwa setidaknya anak tangga bahagia itu bisa kita hadirkan di dalam 3 keadaan atau pillars of happiness. Tiang-tiang kebahagiaan itu ada di dalam 3 keadaan. Yang pertama apa? Having a good family's life. Kalau kita punya kehidupan keluarga yang baik. Dan hari ini dengan kondisi wabah COVID-19 dan kita harus melakukan social distancing ataupun bahkan physical distancing, dan pada akhirnya kita lebih banyak di rumah, stay at home, work from home, ngaji from home. Salah satu hikmah yang tidak kalah hebatnya adalah we are more closer. Kita semakin dekat, we are more intimate with our family. Bagaimana kita makin dekat sama keluarga kita. Kalau biasanya anak-anak lihat papa kerja, dad pergi pagi, kemudian pulang malam. Diskusi paling weekend. Tapi hari ini, every second in our life, in one day, semua lihat bagaimana karakter seorang ayahnya, bagaimana karakter dari bundanya, bagaimana karakter dari anak-anaknya. Masya Allah. Maka bismillah, yuk hadirkan surga itu di dalam rumah tangga kita lebih dulu. Walaupun tidak harus menunggu kita punya rumah gedung atau istana, tidak harus menunggu banyak mobil mewah yang harus kita miliki, atau pangkat dan jabatan yang tinggi. Rasulullah rumahnya sederhana. Kalau kita lihat replika rumah Rasulullah, maka malu kita terhadap Rasulullah. Malu kita terhadap Rasulullah. Namun rumah beliau yang sederhana itu beliau katakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena di dalam hati penghuninya itu memiliki kelapangan walaupun rumahnya sempit. Tapi hari ini banyak kita punya rumah lapang, tapi penghuninya hatinya sempit. Suami curiga sama istri nggak percaya sama suami, orang tua marah sama anak lari daripada orang tua. How come we find paradise in our family? Gimana kita bisa menemukan surga di rumah kita? Maka mulai daripada pilar kebahagiaan itu diawali dari apa? Memiliki kehidupan keluarga yang baik. Kalau sebuah keluarga itu baik, maka inilah yang akan mendorong kesuksesan seorang suami, mendorong kesuksesan seorang istri, termasuk mendorong kesuksesan yang anak-anaknya miliki. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, having a good job. Kalau dia kemudian punya pekerjaan yang baik. Apa ukuran pekerjaan yang baik? Halalan thayyiban. Selain halal, baik. Selain baik, pasti halal. Akan dilakukan di dalam kondisi yang tidak terlalu jauh dengan keluarga. Walaupun hari ini sahabat-sahabat di LA merantau dari Indonesia sampai ke sana. Tapi berkumpul dengan keluarga, itu bagus. Maka ini adalah di antara pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga adalah having a good friends and communities. Kalau dia punya teman-teman yang baik dan komunitas yang baik. Dan inilah yang kita dapatkan di dalam Masjid At-Tahir, di dalam forum silaturahim yang hari ini alhamdulillah kita berada di dalamnya. Karena ketika kita punya teman-teman yang baik, teman-teman yang mencintai, menyayangi kita karena Allah, bukan karena selain Allah, maka mereka akan memberikan ketulusan terhadap apa yang bisa diberikan kepada saudara. Termasuk komunitas yang baik. Maka kita rindu ingin bertemu ya. Kita rindu ingin bertemu di Ramadan. Namun kata Allah punya kehendak yang lain. Karena ketika kami sampai di At-Tahir, sampai di San Bernardino, ataupun di beberapa daerah yang lain, sebuah kebahagiaan bisa ketemu dengan saudara muslim Indonesia yang ada di sini. Dan disitulah kita bisa saling menguatkan. Itulah bahagia. Namun, ya insya Allah, semua pasti ada kebaikan yang Allah berikan di balik apa yang hari ini kita hadapi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Lalu muara bahagia itu ada di mana? Maka di dalam buku tersebut, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim menyebutkan bahwa bahagia itu ada di dalam ujung ayat 71 suratul Ahzab.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah dapat kemenangan yang besar. Faqad faza fawzan azim. Jadi kuncinya dari ayat ini muara bahagia, taat kepada Allah dan Rasul. Dan kalau kita hari ini taat kepada Allah dan Rasul, maka iman kepada Allah dan Rasul-Nya inilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai muara dan pangkal bahagia. Artinya kalau hari ini dengan ngaji, akhirnya kita semakin nambah iman sama Allah dan Rasul. Percayalah kita sedang memupuk benih-benih bahagia yang insya Allah kita kelak akan tuai. Dan jamaah yang disayang Allah SWT, bagaimana jalan bahagia yang perlu kita upayakan? Karena nanti di dalam bab kedua juga akan disebutkan masih tentang bab bahagia. Ada salah satu jalan fast track-nya, jalan bahagia. Tapi secara umum, Dr. Muslim kemudian menukil ayat yang lain. Yaitu apa? Di dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya, kata Allah SWT, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi iman, amal soleh. Maka ini menjadi kunci hayatan thayyibah. Dan makna hayatan thayyibah yaitu tadi, bahagia. Hayatan thayyibah, hidupnya baik, pekerjaannya baik, keluarganya baik, rezekinya baik, umurnya baik, manfaatnya baik, legasinya baik, itu bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kemudian Allah akan berikan ganti yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi daripada apa yang telah mereka kerjakan waktu di dunia. Masya Allah. Nah, kalau kita fahami dari ini, kebahagiaan itu akan tumbuh saat merasakan tauhid kepada Rabb-Nya, menggantungkan hati hanya kepadanya. Maka inilah yang insya Allah kita rasakan. Kalau kita terkoneksi dengan Allah, maka di situ kita akan merasakan, okay, apapun masalah yang hari ini Allah berikan kita itu, yang penting apa? Yang penting Allahnya ridho dengan kita. Jangan sampai hari ini kita mencela apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah makin gak ridho sama kita. Makanya hidup orang beriman tuh enjoy. Hidup orang yang beriman, dia senang beramal soleh orang lain. Bilang kenapa gak di-save aja? Kenapa harus sibuk berbagi? Kita gak tahu. Kita nggak pernah tahu besok apakah kita masih diberikan karunia oleh Allah untuk masih berada di atas muka bumi ini. Maka orang yang tauhid yang kuat kepada Allah, maka dia hanya akan menjadikan gantungannya kepada Allah. Dia hanya akan menjadikan senderannya hanya kepada Allah. Dia hanya akan jadikan segala keluh kesahnya dia mintakan sama Allah. Karena bagi Allah membalikkan keadaan bagi seorang hambanya itu bukan masalah besar bagi Allah. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Allah berikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Dan hari ini Masya Allah,
Ketika pertama kali diinisiasi oleh Thohir untuk ngaji, maka bismillah beberapa yang lain mulai bermunculan. Bahkan kami hari ini di Indonesia, tergerak dari apa yang dilakukan di Thohir, kami memiliki beberapa sahabat-sahabat asatidz yang sampai mengeluh, Ustaz, kami sudah tidak bisa lagi untuk, ya karena apa? Jadwal mereka semua, jadwal Jumat segala macam. Tapi kita bilang, kita nggak boleh mengeluh dengan keadaan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka merayu Allah, dan Allah akan berikan apa yang menjadi kita. Dan bismillah hari ini, insya Allah kami melakukan kajian online walaupun sekali lagi free. Kita berikan itu. Kita ingin memberikan vibrasi-vibrasi positif. Siapa yang memiliki kefahaman ilmu hadis, siapa yang memiliki kefahaman ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, mari kita fastabiqul khairat. Karena alhamdulillah pelan-pelan di negeri kita, ketika spiritualitas itu menguat, mudah-mudahan berdampak ke imunitas. Imunitasnya sehat, insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga. Dan ini pula yang perlu ditularkan di LA. Nah, oleh karenanya, bagaimana kalau kita lihat orang-orang yang telah bahagia sebelum kita hari ini? Siapa? Para anbiya wal mursalin. Lalu siapa? Sahabat ridwanullah ajma'in. Lalu siapa? Tabi'in wa tabi'in. Lalu siapa? Salafun salih. Maka di antaranya salah satu generasi sebelum kita, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu meliputi seluruh aspek kebahagiaan dan berbagai segi. Jadi bukan hanya bahagia dunia, tapi juga bahagia akhirat. Bukan hanya bahagia finansial, tapi juga bahagia emosional. Bukan hanya saja bahagia ilmu, tapi juga bahagia dalam amal. Bukan hanya pribadi bahagia, tapi keluarga juga bahagia. Semuanya all about happiness. Bahkan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, tauhid yang lurus, tauhid yang benar, maka itu akan bisa membukakan pintu-pintu kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi mereka. Bahkan bukan hanya saja kemudahan, kebaikan tadi, kebahagiaan Allah akan hadirkan. Ya, bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru daripada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika beliau senantiasa mendakwahkan, namun ternyata berbeda pandangan dengan penguasa pada saat itu. Maka beberapa kali masuk penjara keluar, masuk penjara keluar. Tapi beliau katakan apa? Bagaimana mereka mau merebut kebahagiaan itu dalam hatiku? Kalau aku sedang berada dalam kesendirian, maka itu kesempatanku berkhalwat dengan Allah, mendekat kepada Allah. Kalau aku kemudian diusir, dipenjarakan, maka itu berarti rihlah, jalan-jalan yang Allah berikan kepadaku. Masya Allah. Tauhid bisa membukakan kenikmatan, kesenangan, dan kegembiraan bagi seorang hamba. Masya Allah. Dan yang tadi disebutkan, kunci bahagia, ataupun mohon maaf, kenapa orang-orang sebelum kita ini bahagia? Karena apa? Salah satunya disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kebahagiaan dalam pergaulan dengan sesama makhluk adalah ketika mereka bergaul dengan mereka karena Allah dan senantiasa mengharapkan ridhonya. Jadi kalau hari ini kita dipertemukan di At-Tahir, kemudian kita berkumpul karena apa? Karena Allah SWT. Saling membantu karena Allah SWT. Maka mudah-mudahan inilah yang kita katakan sahabat sedunia dan insya Allah sahabat sesurga. Karena di antara yang kelak bisa memberikan syafaat atas izin Allah di yaumil qiyamah, salah satunya adalah seorang sahabat beriman kepada sahabat lainnya yang beriman. Jika ada sahabat yang kemudian masuk di dalam surga, ya Rob, kemana itu sahabat yang biasa nemenin saya waktu sholat subuh di At-Tahir? Yang waktu giliran ada acara silaturahim, menjamu anak yatim. Kok dia nggak ada ya Allah? Maka Allah perintahkan, wahai fulan, pergilah engkau ke neraka dan carilah sahabatmu itu, dan cari siapa yang engkau kenal dan memiliki kebaikan. Angkat dan bawa ke surga. Masya Allah, mudah-mudahan kita saling mengingatkan. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tahir
atas izin Allah, berada di dalam surganya Allah, dan tidak menemukan kami, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar kemudian kita bisa bersama-sama di surganya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka bagaimana refleksi tauhid yang benar? Karena tauhid yang benar akan melahirkan nikmat dan manisnya iman. Nah, kalau bicara tentang manisnya iman, Nabi SAW menyebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara itu ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Halawatul iman. Apa saja itu? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maksudnya apa? Mencintai Allah dan Rasul di atas apapun yang kita cintai di atas kehidupan kita. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Apabila dia mencintai seseorang, maka ia hanya mencintainya karena Allah. Maka bahasa yang disampaikan generasi sebelum kita, kalau kita memiliki rasa cinta kepada saudara kita karena Allah, katakan uhibbukum fillah, uhibbuka fillah, uhibbuki lillah. Aku mencintai, kami mencintai saudara-saudaraku semua karena Allah. Maka inilah salah satu kenikmatan iman. Kalau kita biiznillah bisa sampai ke tanah suci, kita bisa merasakan itu. Bahkan kita nggak sampai ke tanah suci. Ketika ada di LA, ketika kita kumpul di dekat Masjid Umar bin Khattab, walaupun dari beragam etnis, beragam suku, beragam negara, ketika dipersatukan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ternyata nikmatul ukhuwah itu luar biasa. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang bisa merasakan manisnya iman, kalau dia udah taubat dari melakukan keburukan sebelum hari ini, maka dia nggak akan mau lagi melakukan keburukan itu, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam neraka. Makanya orang yang punya kenikmatan iman, grafiknya itu insya Allah, walaupun ya perlahan naiknya, tapi persistence naik. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini ya, supaya nanti kita buka forum tanya jawab atau diskusi. Sebelum nanti kita masuk kepada beberapa slide berikutnya, kalaupun tidak hari ini selesai, insya Allah mudah-mudahan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kita buka dan saya kembalikan lagi kepada moderator, berlindunglah kita kepada Allah daripada orang-orang yang terhalang bahagia. Siapa orang yang terhalang bahagia itu? Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Toha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, yakni dakwah ilallah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Bukan karena dia miskin semata-mata ataupun yang lain, tapi dijadikan hidupnya itu sempit karena dia kerasa nggak pernah menemukan kebahagiaan dalam relung hatinya. Dan bahkan yang lebih menyesakkan lagi kelak di akhirat, wala syuruhu yaumal qiyamah ta'ama, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan inilah disebutkan ma'isyatan dhanka, ini
kehidupan yang penuh kesusahan dan kesempitan. Bukan berarti kesusahan kesempitan ini karena dia miskin tadi, ataupun dia pegawai katakanlah bukan level yang tinggi, bukan. Karena bisa aja dia punya level yang tinggi, harta melimpah, popularitas, tapi dia merasakan kesusahan dan kesempitan. Kenapa? Karena dia mengabaikan peringatan-peringatan Allah. Dan penyebab sengsara, kata kuncinya adalah menyelisih Rasul atau tidak mengikuti ajarannya. Sebaliknya, penyebab bahagia adalah kalau kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita bisa merubah sengsara. Dari apa? Dari konteks sengsara menjadi bahagia. Caranya gimana? Pintu kejahatan itu bisa ditutup dengan bertaubat, inabah, kembali kepada Allah dan beristighfar. Dan oleh karena itu, tutuplah pintu-pintu taubat dan tutuplah pintu-pintu maksiat untuk mengecap manisnya bahagia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya. Sebenarnya masih ada beberapa slide lagi, namun sudah pukul 7 ya di sana ya, biar kemudian materi kita bisa lebih dalam. Sekiranya ada yang ingin menambahkan, kemudian juga ada Ustadz Adi di sini, ya, mungkin juga Ustadz-Ustadz yang lain, ataupun yang ingin kita bertukar pikiran, berdiskusi atau tanya jawab, falyatafadhal. Fadhil Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Bagaimana kita mencari kebahagiaan apabila kita mencari bahagia karena Allah, maka insya Allah apapun yang kita berbuat akan menjadi ikhlas, dan insya Allah Allah akan mengganjar pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan masuk Ustadz, bagaimana cara membaca doa lafaz mufrad atau untuk sendiri menjadi jamak untuk bersama makmum atau berjamaah? Contohnya, Allahumma inni as'uluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi, dan seterusnya Ustaz. Apa Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam konteks kita berdoa, memang ada kedudukan di mana doa kita itu berada di dalam konteks pribadi dan untuk pribadi, atau konteks pribadi untuk kita berjamaah. Ya, kenapa kita katakan demikian? Ya, kalaupun kita ingin merubahnya menjadi bentuk jamaah pun, selama itu bagian daripada doa, maka ini termasuk yang dibolehkan. Walaupun ada juga beberapa pendapat-pendapat yang mengatakan kalau itu nukilan daripada ayat Al-Quran, sebaiknya tetap kepada ada dalam Al-Quran. Seperti contoh ketika kita membaca lafaz daripada doa Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan, maka ketika itu Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini kan di dalam ayat Quran. Nah, selanjutnya ketika kemudian kita baca berjamaah, ketika kita baca La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Nah, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan jangan dirubah karena itu maknanya akan berubah sebagaimana dari apa yang kita baca. Jadi kalau misalkan ini kuntu minaz zalimin, aku telah melakukan kezaliman. Nah, tapi kalau kemudian kita merubah kunna minaz zalimin, maka sebenarnya di satu sisi ini terlihat tidak menjadi masalah. Tapi buat sebagian guru-guru kita yang lain berpandangan kalau itu memang bagian dari ayat Al-Quran, maka tetaplah pada konten yang demikian. Berbeda kalau kemudian ketika kita baca doa Nabi Adam alaihissalam, ya, doa
Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, jadi ketika di dalam konteks zalamna di situ, karena memang Nabi Adam telah melakukan kesalahan bersama siapa? Yaitu bersama Bunda Hawa. Nah, jadi sudah bentuknya sudah jamak, bukan lagi mufrad. Nah, ini adalah dalam kaitan doa di dalam Al-Quran. Sementara ketika berbicara apa tadi? Doa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Maka ini adalah, tolong koreksi sekiranya mungkin kurang tepat, yaitu adalah doa yang disampaikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta beberapa hal, ya kalau tidak salah 8 permintaan yang kita minta dalam doa itu. Nah, cuma redaksinya adalah Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Nah, namun kalau kita ingin merubahnya menjadi bentuk jamak, nah tadi ya prinsipnya kalau tadi kan kita doanya sendiri, tapi ketika kita memimpin daripada orang-orang lain di sekeliling kita, maka ada 2. Tetap kita baca dengan lafal yang sama, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, maka ini bukan hanya yang bagi imam saja yang membaca, tapi juga makmum yang mengaminkan, maka itu juga kembali kepada dirinya. Wallahu a'lam. Sementara yang kedua, merubah lafalnya menjadi lafal jamak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, ini boleh. Sementara kalau misalkan mau menambahkan wa'afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina, nah itu boleh juga. Namun kalau kita cukup menambahkan Allahumma inna nas'aluka, dari inni as'aluka menjadi inna nas'aluka, tapi selanjutnya di belakangnya itu boleh cukup sampai melanjutkan mengganti inna nas'aluka saja, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Nah itu boleh. Tapi kalaupun ingin menambahkan lebih sempurna tadi, ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Prinsipnya dalam bab doa memang sebaik-baiknya adalah ketika kita mengambil apa yang pertama berada di dalam Al-Quran, yang kedua adalah yang ada disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang ketiga adalah generasi setelahnya, dan barulah kemudian doa-doa kita. Dan Allah Maha mengetahui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Walaupun kita mungkin baru belajar bahasa Arab, ya lain kalau sama Ustadz Farhad mungkin insya Allah memang ada darah Arab gitu ya, jadi bahasa Arabnya insya Allah di atas rata-rata kan begitu ya. Tapi kalau kita yang mungkin lahir di negeri ini, yang mungkin masih susah untuk bahasa Arab, sekiranya pun kita ingin membaca dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan Allah kabul, mudah-mudahan Allah faham terhadap apa yang kita mintakan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz, bolehkah kita merasa takut mati, takut akan siksa kubur karena merasa amal-amal kita belum cukup? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sebenarnya boleh jadi sering kita mendengar gitu ya. Namun satu hal yang pasti, kemarin di Jakarta terdengar dentuman itu ya, terdengar dentuman yang dini hari, kemudian setelah itu beberapa saat kemudian ada pesan singkat yang disampaikan salah satu guru dari daerah Depok gitu ya, yang mengatakan ya bersiagalah, wallahu a'lam, mana yang lebih dahulu, apakah dukhan dulu baru kemudian pembenaman timur dan barat, ataukah pembenaman timur dan barat baru kemudian ad-dukhan, wallahu a'lam. Sementara yang lain mengatakan ad-dukhan itu nanti ya salah satunya kalau merujuk kepada hadis, dan kemudian ada beberapa ulama yang mengatakan hadisnya dhaif bahkan cenderung maudhu, namun kemudian diangkat oleh ulama ini sebagai dorongan untuk motivasi bahwa ad-dukhan itu terjadi pada hari Jumat pertengahan bulan Ramadan. Dan ya wallahu a'lam, untuk Ramadan kita tahun ini pun bertepatannya dengan hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Wallahu a'lam. Kemudian dia katakan ya kalau misalkan itu terjadi, maka ya kita berlindung kepada Allah. Dan tidak ada orang yang kemudian selamat daripada ad-dukhan ini kecuali atas
izin Allah SWT. Karena setelah itu 40 hari, 40 malam tertutup dengan kabut. Nah, dan itu nanti pilihannya akan 3 katanya. Ya, salah satunya adalah kemudian tetap ada, atau wafat, terkena asap, kemudian meninggal, tetap ada tapi harus menghadapi Dajjal, atau tetap selamat, ya misalkan dia mencari tempat-tempat yang memang dekat dengan sumber mata air dan lain sebagainya. Namun nanti tetap juga dia akan bertemu dengan Dajjal begitu. Nah, ini adalah beberapa pilihan-pilihan yang mungkin terjadi. Nah, kita intinya adalah bagaimana menjadikan kondisi-kondisi ini justru semakin dekat sama Allah. Karena yang ditanyakan sama saudara kita ini, persis ditanyakan setelah informasi broadcast itu beredar, Ustaz, saya nggak bisa tidur katanya. Kenapa? Ya karena saya takut mati, kemudian begitu. Persis disampaikan pertanyaannya itu. Kemudian kita bilang, mari kita sama-sama beristighfar. Sama-sama beristighfar kepada Allah. Kalau hari ini yang kita takutkan itu matinya, atau apa yang kita tinggalkan saat kematiannya. Gitu. Karena kalau kita takut atau nggak takut, kita semua pasti mati. Tapi yang kemudian membuat kita jadi takut mati, kenapa? Karena jangan-jangan kita ngerasa amal kita belum cukup. Ngerasa kita banyak kekurangan di hadapan Allah. Nah, kalau itu yang terjadi, kenapa selama masih diberikan kesempatan, kita tidak mengejar hal itu? Kalau kita takut dengan kemurkaannya Allah, kenapa kita nggak tobat? Kalau kita hari ini, ya tadi, cemas dan lain sebagainya, kenapa justru nggak dekat sama Allah? Nah, jadi, bagaimana kalau kita di dalam konteks itu mengingat kematian? Mengingat kematian itu bahkan sangat bagus. Karena apa? Karena itu akan menghadirkan ketenangan hati kita. Dan bukan nggak mungkin. Ya, dia ketika wafat, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Makanya Nabi katakan, aksiru zikri hazimil lazat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat hal yang akan memutuskan berbagai kenikmatan, yaitu apa? Al-maut. Maka orang kalau sudah ingat mati, maka yang pertama apa? Dia akan lebih ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, maka yang kedua, dia akan bersegera bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Dan kalau dia sudah bertaubat, mohon ampun kepada Allah, maka dia akan sibuk untuk melakukan amal terbaik, untuk kembali pulang menuju Allah. Nah, kalau ini yang sudah kita lakukan, insya Allah, yang terjadi adalah ketenangan. Karena apa? Allah menjamin. Ini kata kuncinya dijamin. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Artinya apa? Kalau hari ini kita cemas, buru-buru ambil wudhu, kemudian ambil mushaf Al-Quran, ya, ambil mushaf Al-Quran, silakan baca dimanapun yang kita ingin baca. Setelah itu letakkan, baca terjemahnya. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi salah satu yang mengatasi daripada kekhawatiran kita. Maka inilah kesempatan, perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi kita nggak tahu. Apakah ini akan long race, maraton begitu ya? Apakah sampai bulan Mei? Apakah sampai bulan Juni? Apakah sampai bulan September? Wallahu a'lam. Nah, namun ala kulli hal bagi kita yang penting kita sandarkan kepada Allah. Saat kita mulai gelisah, ambil wudhu, ingat Allah, kembali berzikir kepada Allah. Maka insya Allah itulah yang akan membawa ketenangan dalam hati kita. Dan yang terakhir, berkumpul dengan komunitas positif, sebagaimana yang hari ini kita lakukan. Saling say hello, ya walaupun mungkin nanti di luar pengajian, saling telepon, saling conference begitu ya, saling bertutur, bahkan saling memberikan hadiah. Dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi salah satu kata kunci bahagia yang mudah-mudahan bisa membawa imunitas positif di dalam hidup kita dan diri kita. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan jawabannya. Ada lagi? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Berarti sudah jelas semua ya, Bang? Alhamdulillah. Tapada Ustaz, mungkin kita pengajian hari ini kita tutup dengan doa dari Ustaz.
doaan kami semua insyaallah. Ya. Baik. Bapak Ibu yang disayang Allah SWT, sebelum kita tutup ada satu doa. Jadi mudah-mudahan setiap kita bertemu nanti ada tambahan satu doa begitu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa kita dawamkan menjawab tadi ya, tergelitik daripada bagaimana kita menghilangkan kegundahan dan kegelisahan begitu. Nah, salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita baca sama-sama. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga diri-diri kita untuk tidak menjadi orang-orang yang mengalami kegundahan, kegalauan, kegelisahan, dan semoga saudara-saudara kita yang telah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Karena ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah berikan ketabahan, karena bisa jadi ini kebaikan yang lebih baik dari apa yang kita sangkakan sebagai kebaikan. Dan bagi kita yang hidup, maka berbaik sangkalah kepada Allah, karena Allah tidak akan memberikan ujian kecuali pasti sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk itu kita akan berdoa sama-sama. Insya Allah kalau boleh di unmute kita baca, nanti kami awali, dilanjutkan dari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي والحمد لله رب العالمين. Baik, doa ini silakan kita baca selepas sholat atau di waktu kita menambahkan dengan amalan sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, ataupun di waktu-waktu kita selesai membaca Al-Quran atau di dalam zikir yang kita lakukan, maka ini boleh kita baca bareng-bareng ataupun baca secara pribadi. Apa isi dari doa itu? Saya hanya akan bacakan terjemahnya saja. Allahumma inni abduka, wahai Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu. Wa banu abdika, dan anak laki-laki dari hambamu laki-laki. Wa banu amatika, dan anak laki-laki dari hambamu perempuan. Nasiyati biyadik,
nasib saya di tanganmu ya Allah. Nah, kalau di sini tadi menggunakan wabnu ibni, ya ini adalah anak. Walaupun dituliskan anak laki-laki, tapi pemaknaannya adalah juga berlaku untuk perempuan. Bahwa nasib saya di tanganmu ya Allah. Hukummu berlaku pada diri kami ya Allah. Adlun fiyya qada'u. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Ketetapan adilmu pada diriku ya Allah. Saya mohon kepadamu dengan setiap nama yang ia adalah milikmu. Sammaita bihi nafsak. Engkau telah menamai dirimu dengannya, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau telah engkau ajarkan kepada salah seorang daripada makhluk-makhlukmu, aw anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, ataupun engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib milikmu. Nah, di sini kata kuncinya adalah di lafaz terakhirnya. Taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran ya Allah sebagai penyejuk hati hamba ya Allah. Wa nur sadri. Jadikan cahaya di dalam dada kami ya Allah, dalam dada saya ya Allah. Wa jila'a huzni, dan hilangnya kesedihan saya ya Allah. Wa dhahaba hammi, dan lenyapnya resah saya. Nah, jadi ini doa. Mudah-mudahan kita bertawassul dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran. Kita minta agar Allah menjadikan hati kita sejuk, hati kita tercahayai dengan cahayanya, dan hilangnya kesedihan di dalam hati kita, dan lenyapnya resah di dalam dada kita. Maka mudah-mudahan insya Allah doa ini menjadi doa yang bisa kita amalkan di dalam kondisi yang sedang kita hadapi. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.